Hai semuanya, dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah agama Universitas Macung, kami membuat sebuah video yang berjudul Membangun Sikap Pluralisme dalam Hubungan Antara Agama dan Aspek Lain. Selamat menonton! Pada dasarnya, agama dibedakan menjadi 3 cara pandang. Yang pertama inklusivisme, yang kedua eksklusivisme, dan yang terakhir ada pluralisme. Di Indonesia memiliki lebih dari satu agama, sehingga kita harus memiliki cara pandang bersama atau view from above. Yang kita punya yaitu Pancasila. Dalam pertemuan agama dan budaya, hubungan yang timbul adalah dalam agama lebih menunjukkan nilai-nilai maupun kualitas cara memandang hidup, sedangkan dalam budaya lebih menunjukkan simbol-simbol yang nyata. Hal-hal tersebut akan menimbulkan inkulturasi seperti akulturasi, asimilasi, dan yang terakhir transformasi. Pendekatan untuk mencari hubungan antara agama dan sains yang pertama ada independen, yang kedua dialog, dan yang ketiga ada integrasi. Dalam aspek agama dan politik, mungkin kita bingung menghubungkan antara kedua itu, karena politik lebih berhubungan dengan negara yang biasanya mengatur ruang publik dan agama lebih mengatur ke ruang privat. Dikarenakan hal itu, kita harus menjembatani antara agama dan politik dengan gagasan inklusivisme. Itu berdasar kepada sumber daya manusianya yang memiliki wawasan luas, pemahaman atas relatif kebenaran, dan mengunggulkan kebenaran. Selain itu, kita juga harus menerapkan twin tolerance, dalam arti kita harus mengerti batasan satu sama lain dan juga kita saling memberi ruang untuk bergerak dalam tata hidup bersama. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti keberagaman. Pluralisme sendiri memiliki arti yaitu suatu paham mengenai keberagaman. Pluralisme memandang kebenaran itu secara relatif. Pluralisme memandang dan memahami serta menerima suatu kebenaran orang lain tetapi tetap teguh untuk memegang prinsip yang diyakini. Konteks agama dan budaya dengan cara pandang pluralisme yaitu sangat penting karena agar tidak terjadi suatu cara pandang yaitu eksklusivisme yang membuat seorang atau suatu kelompok bersikap secara asimilasi terhadap suatu perbedaan. Seperti halnya 2 tahun lalu saya pernah mengikuti misa yang berada di Yogyakarta yang jemaatnya masih memakai kebaya dengan bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa Jawa. Sedangkan pada konteks agama dan sains, pluralisme diperlukan untuk terlibat aktif dan memahami apa yang dianggap benar dengan cara yaitu berdialog. Dan pada konteks agama dan politik, agama dan politik ini memiliki relativitas kebenaran, sedangkan pada pluralisme tidak memiliki atau tidak memandang kebenaran itu secara relativitas, karena agama dan politik memiliki inti dan memiliki kepentingan masing-masing, namun tetap bisa satu sama lain untuk menghargai. Sedangkan pada toleransi merupakan hal yang berbeda dengan pluralisme. Toleransi masih belum memahami suatu kebenaran dari sebuah perbedaan, tapi hanya menghargai atau menghormati. Sedangkan pluralisme sudah memahami. Jadi inti dari Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme yaitu suatu paham atau sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat di Indonesia khususnya. Dalam perbedaan agama, ras, budaya, dan antar golongan, sehingga bukan hanya kata-kata yang kita gaungkan atau kita
sebarkan, tetapi juga tindakan nyata agar perbedaan di Indonesia ini dapat tetap menjadi satu, dan dengan cara pandang ini sikap hidup setiap orang dapat mencapai kedamaian dan tentram. Jadi penguatan nilai-nilai pluralisme melalui pola relasi sosial antar tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat mempunyai implikasi yang sangat besar bagi kehidupan beragama di masyarakat. Selain itu, hal ini dapat menjaga dan mengkonter hal-hal yang dapat ditimbulkan dari gejala-gejala yang muncul dengan menerapkan komunikasi, koordinasi, dan koreksi, dapat membantu pemerintah mencegah timbulnya atau adanya keberadaan konflik horizontal antar umat beragama. Di sini toleransi sangat penting karena untuk penguatan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, serta membangun harmonisasi yang seimbang dan setara antar umat beragama dalam membangun peradaban bangsa. Toleransi perlu dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang merasa direndahkan ataupun disingkirkan. Harus ada pemahaman kepada setiap individu bahwa setiap agama, suku, budaya itu memiliki cara pandang, tata cara, dan pemikiran yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, namun kita juga bisa saling menghormati satu sama yang lain. Jika masyarakat dapat membuka pikirannya atas peristiwa tersebut, maka kehidupan dalam masyarakat akan semakin mudah dan kita juga dapat saling mempererat persaudaraan. Halo teman-teman, kita udah tahu kan kalau negara kita itu memiliki banyak keanekaragaman yang merupakan harta atau aset bagi negara kita, sehingga kita itu harus menjaga dan merawatnya agar keutuhan negara Indonesia bisa tetap terjaga. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan cara menerapkan simbol negara kita yang kita kenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini udah banyak yang gak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Makanya kita itu harus punya konsep baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya yaitu perayaan. Misalnya pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bisa mengadakan karnaval dengan menampilkan kebudayaan kita masing-masing. Sehingga saat kita menonton kebudayaan kita atau kebudayaan yang lain, kita itu bisa sadar kalau negara kita itu emang memiliki banyak keanekaragaman. Selain itu, dengan adanya karnaval ini, kita juga bisa membangun keakraban di tengah-tengah perbedaan. Nah, dari sini kita itu dapat menyimpulkan bahwa menjaga, merawat, dan melestarikan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia agar negara Indonesia itu keutuhannya benar-benar tetap terjaga. Sekian, terima kasih.